Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Aquaculture Engineering dengan episode kali ini terkait dengan pemilihan lokasi aquaculture. Nah, ini mungkin saya tidak menjelaskan terlalu banyak karena di manajemen pembenihan serta manajemen budaya air tawar, payau dan laut ini sudah dijelaskan terkait dengan pemilihan lokasi. Ini secara keseluruhan nanti teman-teman baca sendiri ya terkait dengan pentingnya aquaculture ini salah satu sektor strategis dalam pembangunan perikanan. Jadi keberhasilan daripada sebuah usaha aquaculture ini tidak hanya tentukan pada aspek teknologinya, kualitas input produksinya, tetapi juga terkait dengan pemilihan lokasi. Nah, kenapa? Karena lokasi yang sesuai itu akan mendukung pertumbuhan organisme budidaya. Satu, yang kedua, biaya operasional bisa efisien, bisa ditekan. Risiko kegagalan juga bisa kita kurangi karena terkait dengan pencemaran, penyakit dan maupun bencana alam. Sehingga ini catatan-catatan ini menjadi landasan bagi seorang pengusaha untuk mencari lokasi yang sesuai. Ya, di sana. Karena berkaitan juga, selain itu juga dia berkaitan juga erat dengan daya dukung lingkungan. Itu. Nah, terkait ini syarat sebuah lokasi budidaya yang baik, maka dia ada 6 catatan kritis ini, ada 6 poin kritis ini. Yang pertama adalah fisik dan lingkungan, ekologis, sosial ekonomi, infrastruktur dan logistik, legalitas dan regulasi, serta risiko dan mitigasi. Nah, pada aspek fisik dan lingkungan, maka topografi, akses dan juga aksesibilitas ke lokasi itu menjadi serta kualitas air, sumber air dan juga tanah dasar menjadi sebuah keharusan utama. Kemudian topografinya itu tidak berbukit-bukit, dia lebih landai, lebih datar lokasinya. Aksesnya mudah, kualitas airnya bagus, sumber airnya juga bagus, serta tanah dasarnya juga bagus, artian tidak pecah-pecah, supaya keberlanjutan usaha ini bisa terjamin. Sedangkan pada aspek ekologis ini, lokasi usaha itu jangan sampai berada dalam kawasan konservasi. Nah, di dalam dokumen RT RW sudah dibagi peruntukan lokasi untuk usaha budidaya. Biasanya dia masuk di dalam lokasi budidaya, masuk dalam kelas lahan budidaya. Itu bisa kita manfaatkan untuk usaha aquaculture. Dan juga menghindari lokasi-lokasi yang konfliknya tinggi. Apakah itu konflik terkait dengan status lahan maupun konflik dengan sosial ekonomisnya, sosial masyarakatnya. Dan juga carrying capacity-nya bagus, daya dukung lingkungannya juga bagus. Jangan sampai berada dalam kawasan industri dan sebagainya, bahaya untuk keberlangsungannya. Sedangkan pada aspek sosial ekonomis ini lebih kepada kemudian dukungan masyarakat setempat juga berpengaruh. Kalau mereka tidak dukung, bahaya usaha kita. Ada juga penyerapan tenaga kerja lokal juga harus kita perhatikan. Lokasinya juga kemudian harus dekat pasar, dekat dengan sentra distribusi ataupun fasilitas pengolahan tersedia di dekat situ, sehingga proses itunya bagus, secara sosial ekonomisnya juga menjadi sangat bagus.
Pada infrastruktur dan logistik itu sudah pasti ya, terkait dengan akses jalan, listrik terutama, komunikasi, transportasi semuanya itu menjadi terjamin di sana. Legal dan juga regulasi. Nah, seperti yang sempat saya singgung tadi di aspek ekologis, bahwasanya status lahan itu harus jelas. Sesuai dengan RT RW, kalau di perikanan itu ada namanya RZWP 3K, di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu ada RZWP 3K. Punya izin lokasi, punya izin usaha, izin lingkungan. Karena sekarang persyaratannya itu untuk budidaya itu harus ada dokumen izin lingkungannya. Dalam hal ini dokumen, kalau skala kecil menengah itu ada namanya UKL UPL, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan. Kalau skala besar berhektar-hektar, puluhan hektar, ratusan hektar, itu kemudian harus ada dokumen AMDAL-nya, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu harus diperhatikan, harus ada. Ada juga risiko dan juga mitigasi. Jadi lokasinya itu jangan sampai berada pada lokasi yang daerah rawan banjir. Daerah rawan banjir jangan sampai. Kita mengurangi hal-hal itu. Rawan banjir, rawan longsor, segala macam, pentingnya berhubungan dengan bahaya-bahaya itu kita hindari. Tuh. Ini penjelasan topografi secara keseluruhan. Teman-teman bisa mempelajari dengan jelas bahwasanya topografi itu adalah gambaran permukaan lahan yang mencakup itu aspek ketinggian lahan, kemiringan lahan, dan struktur permukaannya. Nah, di dalam aquaculture, topografi ini menjadi sangat penting karena dia akan berhubungan dengan konstruksi kolam, efisiensi operasional, serta keamanan unit budidaya. Nah, kalau kemiringan, itu biasanya antara 0 sampai 3%. Ya, ideal untuk tambak dan kolam. Karena pengaturan airnya bisa menggunakan gravitasi, mengurangi biaya ya, efisiensi biaya terjadi. Nah, itu. Terus ketinggian ataupun elevasi. Berada pada dataran rendah dan dekat dengan sumber air itu lebih bagus. Karena suplai airnya akan selalu stabil. Nah, kalau untuk air laut, budidaya laut itu elevasi ini dia akan menentukan risiko daripada banjir maupun pasang. Ya, intrusi air laut ataupun abrasi itu akan mempengaruhi. Dan juga adanya drainase dan pengaturan air juga mempengaruhi. Serta efisiensi energi dan biaya. Nah, lahan yang landai itu akan mudah untuk sirkulasi air, sehingga penggunaan pompa seminimal mungkin di sana. Nah, ini contoh. Jadi bisa kita gunakan elevasi ideal 1 sampai 2% kemiringannya. Nah, ini untuk aspek topografi. Ya, masih ingat ya materi sebelumnya ya. Lahannya bentuknya harus V. Nah, ada macam-macam dengan pas tekstur tanahnya. Nah, ini dihindari. Ya. Ini yang mendatar ini yang lebih bagus. Nomor 3 sama 4 ini masih cukup, masih bagus. Nomor ini masih bagus, sangat bagus, ini bagus. Ini juga bisa tapi biayanya agak tinggi penggunaannya. Topografi ideal itu kemiringan 0 sampai 3, ketinggian cukup aman dari banjir dan dekat dengan sumber air. Nah,
Sedangkan pada keramba jaring apung ini dia lokasinya alangkah baiknya dia pada perairan yang tenang dengan kedalamannya ya cukup lah, perairan tenang dengan kedalaman yang cukup. Ini menjadi sesuatu yang kemudian lebih disukai, di sana. Ada juga kemudian nanti kalau untuk air payau, lahan yang kemudian datar dengan elevasi pasang surut yang cukup optimal, maka ini yang sangat diinginkan, yang sangat bagus. Dia tidak terlalu rendah, supaya tidak selalu dia tidak selalu tergenang. Jadi mudah untuk diisi dan mudah juga untuk kemudian dikeringkan. Mudah diisi dan juga mudah untuk dikeringkan. Itu beberapa topografi yang lumayan bagus untuk beberapa usaha budidaya. Nah, pada aspek berikutnya adalah kualitas air. Nah, di kualitas air ini, air itu kemudian harus mempunyai sumber air yang kemudian secara kuantitas itu dia harus ada sepanjang tahun. Jangan sampai sumber airnya itu tiba-tiba kering, atau mengalami pengurangan di sumber airnya itu. Itu yang menjadi catatan. Harus ketersediaannya harus sepanjang tahun, terus juga memenuhi persyaratan air untuk usaha budidaya dan juga keamanan pangan. Nah, itu dapat dilihat pada batu muku air di peraturan pemerintah 82 tahun 2001 terkait dengan baku mutu air. Nanti masuk kelas mutu air itu untuk budidaya perikanan itu kelas berapa, itu ada di sana semua. Sedangkan untuk tenaga kerja ini juga menjadi sebuah catatan penting. Ya, tenaga kerja ini menjadi sebuah catatan penting juga bagi kita untuk kemudian menjaga agar supaya usaha yang kemudian kita jalankan ini tidak terganggu. Dalam artian kita harus membutuhkan tenaga kerja yang kompeten di dalam bidangnya. Jadi sehingga di dalam usaha budidaya itu, terutama pada udang tambak udang itu, dia pasti butuh kemudian teknisi pakan. Ada yang kemudian terkait dengan penyakit, kualitas air dan sebagainya. Itu diperlukan di sana. Nah, selain dia berkompetensi, dia juga berdedikasi tinggi. Jangan sampai kemudian dia pintar, ahli di itu, tapi kerjanya malas-malasan, dedikasinya. Nah, ini juga menjadi perhatian. Yang terakhir adalah sesuai dengan kebutuhan.
sesuai dengan kebutuhan. Ini beberapa hal ya terkait dengan aspek-aspek tadi, terutama fisika lingkungan, ada ekologis dan juga sampai kemudian risiko dan mitigasi tadi. Contoh ini bisa dipakai oleh teman-teman yang mau usaha budidaya. Ada dasar hukumnya, catatan-catatan kritisnya di sini, di tabel ini nanti bisa dipelajari secara umum. Untuk bisa dilakukan. Fisik lingkungan, ada ekologisnya, ada sosial ekonominya juga dilihat. Kalau ini panduan untuk menilai kelayakan lokasi. Ya, ini skornya. Bobotnya ini, skornya ini. Nanti kita lihat, pH airnya mungkin di berapa, di bawah 7 atau di atas 8, nanti kita kasih nilai di sini berapa, sesuai dengan tabel pengisian. 1 yang buruk, 5 baik. Jadi kita bisa menilai ini. Itu teman-teman terkait dengan lokasi. Intinya adalah lokasi itu aman, ya, secara izinnya aman, lingkungannya bagus, ekologisnya juga, ada sosial ekonomisnya, keterlibatan tenaga kerja lokal terutama difungsikan, selain juga untuk menjaga keamanan, juga kemudian ada memberikan dampak ekonomi pada masyarakat sekitar lokasi. Kemudian ada juga kemudian secara infrastruktur dan logistik, ya, legalitas sesuai dengan penggunaannya, alokasi itu sesuai dengan aspek penggunaan, sesuai dengan RT RW, RJTW P3 kan sebagainya, tidak dalam lahan yang bermasalah, serta terhindar daripada bencana, apakah itu banjir, ya, dan juga apakah itu kemudian longsor dan segala macam. Itu menjadi beberapa kriteria bagi kita untuk memikirkan lokasi yang sesuai untuk usaha budidaya. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.